pada awal mulanya, saat itu sebenarnya ada yang namanya praktek kehutanan. Dan saat itu ketika mengikuti praktek ini, di lapangan ternyata ada kebakaran hutan. Nah, saat kebakaran hutan ini ternyata ketika masuk ini ada asap gitu yang bisa dikatakan membuat sesak nafas di teman-teman dari yang kehutanan terutama. Nah, hal tersebut kemudian saya diskusikan nih ke teman saya yang dari fakultas lain, lebih tepatnya dari Elins, untuk menanyakan, kemarin aku ada pengalaman ini nih. Terus ternyata kebetulannya saat itu juga di Indonesia ini sedang banyak kasus-kasus kebakaran hutan yang sedang viral saat itu. Nah, kemudian seperti diskusi pada mahasiswa umumnya, kita memiliki ide di mana bagaimana ya kalau misalnya kita memiliki alat untuk mendeteksi kebakaran hutan supaya nanti tidak meresahkan nih, entah dari sisi ekonomi, sisi sosial ataupun dari sisi kesehatan yang kita semua merasakan dampaknya saat itu. Nah, saat itu juga ternyata ada kompetisi, di mana kompetisi ini menjadi wadah kami untuk merealisasikan ide kami dalam pembuatan alat ini. Akhirnya, dengan kolaborasi yang ada, kami mengikuti kompetisi tersebut dan terlahirlah alat ini. Jadi alat ini kemudian kami juga mengembangkan, ternyata di Indonesia ini ada beberapa data yang mendukung bahwa 64,29% bencana alam di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kemudian juga ternyata di Indonesia ini alat-alat yang sudah ada dinilai masih belum efektif. Kenapa alat ini kok bisa dikatakan lebih efektif daripada alat-alat konvensional lainnya? Dikarenakan alat ini bersifat yang pertama adalah kolaborasi dengan AI dan kami juga menggunakan UAV. Dan di lain hal untuk alat-alat konvensional sekarang ini bisa terlihat bahwa kita memang masih membutuhkan SDM yang begitu banyak, yang berarti kita membutuhkan dana yang cukup banyak untuk melakukan monitoring kebakaran hutan. Dan kemudian kalau misalnya kita berkaca dengan adanya satelit ini nyatanya tidak atau belum bisa mendeteksi fase terjadinya asap, sedangkan alat kami ini bisa mendeteksi fase terjadinya asap, yang artinya lebih efektif. Kami memiliki dua parameter utama, yaitu pertama ada asap dan yang kedua itu ada titik api. Nah, di sini kami menggunakan kedua parameter ini untuk melakukan training pada sebuah artificial intelligence. Di sini AI ini kami gunakan untuk mendeteksi apakah ada terjadi kebakaran di lokasi tersebut dan menemukan titik api dari gambaran yang didapat dari thermal kamera tersebut. Alat ini itu bisa diterbangkan secara manual, namun kami juga bisa menetapkan sebuah waypoint, jadi seperti jalur di mana dia nanti akan terbang mengikuti jalur tersebut secara otonomus. Jadi pesawat ini nanti bisa kita tentukan, misalnya kita akan mengelilingi sebuah hutan di Kalimantan, kita bisa biarkan dia terbang sendiri secara otonomus dan dia akan mengelilingi hutan tersebut. Nah, untuk dapat mengetahui apakah terjadi kebakaran atau hal yang seperti itu kami telah menyediakan sebuah aplikasi berupa aplikasi berbasis web. Di sini aplikasi ini akan menunjukkan di mana posisi pesawat tersebut, lalu menunjukkan pula apakah pesawat tersebut mendeteksi kebakaran. Pada dashboardnya akan muncul sebuah peta, di mana pada peta tersebut akan ada pesawat yang berjalan yang menunjukkan lokasi asli dari pesawat tersebut. Lalu ketika ada kebakaran yang terdeteksi, maka akan muncul sebuah titik api di lokasi kebakaran yang diprediksi oleh pesawat tersebut. Selain itu, dashboard ini juga memiliki beberapa fitur seperti penyimpanan data untuk nanti diolah lagi, dan terdapat pula monitoring dari data-data secara real time dari pesawat tersebut. Selama pengujian kami telah menemukan bahwa asap yang didapat dari yang dideteksi tersebut memiliki berbagai macam kandungan. Nah, di sini asap tersebut itu untuk kebakaran hutan itu sendiri dan kebakaran yang lain atau mungkin seperti asap kendaraan itu memiliki kandungan-kandungan yang berbeda. Jadi kami memerlukan sampel dari asap untuk menentukan apakah asap tersebut sebuah kebakaran atau dia hanya sebuah asap dari kendaraan. Nah, dari situ kami akan akumulasikan atau kita training di dalam AI atau Artificial Intelligence. Nah, kemudian bagaimana kami cara mengatasinya? Dalam uji Safe Forest AI di sini kami menggunakan dua parameter. Yang pertama menggunakan asap, kemudian yang kedua menggunakan titik api. Di mana ketika Safe Forest AI ini mendeteksi asap, kemudian akan divalidasi lagi oleh
titik api itu yang menggunakan thermal kamera. Ketika mendeteksi asap kemudian tetapi tidak terdeteksi adanya titik api, nah maka itu kami harus memvalidasi di mana titik api tersebut. Kemudian dari Safe4Rest AI ini nanti akan menuju ke titik api, apakah benar di situ asap kebakaran atau bukan, atau mungkin cuma hanya asap tadi, atau asap kendaraan atau asap polusi, sehingga kami dapat menentukan dari dua parameter tersebut, dari asap kebakaran hutan yang kami sudah ambil sebelumnya dan juga dari titik api yang sudah kami tentukan. Safe4Rest AI ini yang paling penting itu ada di enosnya atau dari titik apinya, dari deteksi asapnya. Nah, kemudian untuk rencana selanjutnya ini Safe4Rest AI ini bentuknya fleksibel atau portable ya. Jadi bisa dipasang di UAV manapun maupun di pesawat komersial yang sudah ada seperti helikopter ataupun yang jenis lainnya, sehingga dapat memudahkan dalam pemasangan di segala jenis UAV. Kemudian dengan kita bisa pasang di jenis seperti helikopter ataupun yang lainnya, untuk jarak terbang atau durasi terbangnya itu sehingga lebih panjang karena memiliki daya tahan yang lebih besar dibanding menggunakan prototipe seperti ini. Nah, kemudian untuk skala lebih lanjutnya kita akan buat lebih baik lagi, kita akan meningkatkan akurasi maupun meningkatkan performa dari Safe4Rest AI agar nanti kami bisa komersialisasikan. Nah, kemudian saat ini Safe4Rest AI kami sudah menggunakan ribuan data sampel kebakaran hutan yang kami buat, kemudian juga sampel juga dari titik api. Nah, saat ini juga model AI yang sudah kami dapatkan akurasinya yaitu sebesar 96%. Seperti namanya, Safe4Rest AI, manfaat dari alat ini adalah untuk save forest, yaitu menjaga hutan. Tapi di sini bukan hanya untuk menjaga hutan dari pepohonannya saja, tapi juga kami concern untuk menjaga dari flora dan juga fauna dalam hal habitat. Kami memang benar, mungkin hanya sekelompok mahasiswa, tapi kami ingin berdampak besar untuk Indonesia.